Sekarang kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini melakukan perjalanan untuk menemukan keajaiban, lalu Bahtera Aliansi Dou-Xian pada saat ini mengarungi kehampaan dengan semua orang yang melihat sekeliling, jadi lautan kehampaan ini dibagi menjadi 4 wilayah dan keajaiban ini terjadi di lautan ketiadaan barat. Jika dibandingkan dengan lautan ketiadaan lainnya, lautan ketiadaan barat ini tidak tandus. Tempat ini memiliki kehidupan dan ada juga beberapa alam tingkat tinggi yang terkenal. Salah satu yang terkenal di sana adalah alam spiritual dan dengan begitu alam spiritual dapat dikatakan sebagai tuan rumah dari terjadinya keajaiban tersebut. Dikhawatirkan alam spiritual ini menjadi musuh yang paling kuat bagi orang-orang dari aliansi Dou-Xian. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini di dalam Bahtera tidak berdiam diri. Butuh waktu setidaknya 10 tahun bagi orang-orang dari aliansi Dou-Xian untuk bisa sampai ke tempat keajaiban. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk berlatih, tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak ingin berlatih dengan menggunakan pagoda pemurnian. Jika Xiao Yan menggunakan pagoda pemurnian dikhawatirkan hal tersebut akan terekspos oleh banyak orang. Meskipun hanya kekuatan spiritual Xiao Yan yang masuk ke dalam pagoda pemurnian, namun Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak ingin mengambil risiko. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk memperdalam mengenai warisan yang sebelumnya Xiao Yan dapatkan. Waktu pun terus berlalu hingga pada saat ini tersisa 1 tahun belum semua orang dari aliansi Dou-Xian sampai. Xiao Yan juga telah menyelesaikan pemahamannya mengenai warisan dan Xiao Yan pada saat ini bergegas keluar. Sementara itu di suatu tempat di kehampaan lautan barat pada saat ini langit di atasnya benar-benar bergejolak dengan ratusan bahtera yang berlabuh. Ribuan orang pada saat ini berkerumun dan pada saat ini sepertinya suasana benar-benar sangat kisruh. Banyak bahtera pada saat ini terus-menerus menderu dan berdatangan. Lalu kekuatan-kekuatan dari semua pihak yang mendapat kabar tentang keajaiban ini juga benar-benar bergegas. Bagi kekuatan-kekuatan ini sumber daya langka seperti ini benar-benar bukanlah sesuatu yang bisa mereka lewatkan. Dengan begitu maka mereka benar-benar mengirimkan orang-orang yang memiliki bakat untuk mendapatkan keajaiban tersebut. Di antara kekuatan-kekuatan ini tentu saja sudah ada orang-orang dari alam spiritual atau alam psikis. Melihat orang-orang dari alam psikis yang pada saat ini berkerumun di depan pintu kuno, banyak kekuatan pada saat ini masih belum bergerak dan ingin melihat terlebih dahulu apa yang akan terjadi. Sementara itu di depan gerbang kuno dari keajaiban orang-orang dari tim psikis memiliki ciri khas yang unik. Mereka semua memiliki baju putih dengan pola mata yang juga putih. Mereka pada saat ini menunggu dibukanya gerbang agar mereka bisa masuk. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini gemuruh segera terdengar di langit. Orang-orang dari tim psikis seketika mengangkat kepala mereka dan melihat bahtera besar yang baru saja muncul. Semua orang juga pada saat ini terkejut melihat bahtera yang muncul yang bertuliskan kata-kata api. Secara alami bahtera yang baru ini berisikan orang-orang dari klan Dewa Api kuno. Melihat kemunculan dari orang-orang klan Dewa Api kuno, banyak kekuatan pada saat ini mengerutkan kening. Mereka berpikir sepertinya mereka benar-benar tidak memiliki harapan dengan adanya orang-orang dari alam tingkat tinggi. Orang-orang dari tim psikis juga pada saat ini mengerutkan kening. Salah seorang di antara mereka berkata ternyata orang-orang dari alam Dewa Api kuno juga benar-benar datang. Salah seorang lainnya pada saat ini mengangguk dan segera berkata bahwa dirinya khawatir 5 kekuatan tinggi juga akan ikut datang. Sementara itu di atas langit sesaat setelah orang-orang dari klan Dewa Api kuno sampai pada saat ini ada lagi gemuruh dengan bahtera besar yang juga muncul. Semua orang pada saat ini tertuju kepada bahtera yang bertuliskan laut di lambung kapalnya. Salah satu dari 5 alam superior pada akhirnya kembali muncul. Di atas bahtera terlihat 2 sosok yang pada saat ini sedang berdiri dan jika Xiao Yan melihat mereka Xiao Yan pasti akan mengenalinya karena sosok tersebut adalah Zhu Di dan Raja Sisik Naga. Semua orang dengan kekuatan lemah pada saat ini mengerutkan kening setelah melihat 2 alam superior yang hadir. Mereka pada saat ini benar-benar sangat pesimis dan berpikir tidak akan bisa mendapatkan keajaiban.
bersamaan dengan semua orang yang tercengang pada akhirnya gemuruh pada saat ini kembali terdengar, semua orang segera memalingkan mata mereka dan kembali melihat bahtera besar. Kali ini mereka benar-benar dikejutkan dengan kemunculan orang-orang dari aliansi Dosian. Hampir semua orang pada saat ini mengangkat kepala mereka, bahkan 3 alam superior juga pada saat ini mengerutkan kening dengan kemunculan orang-orang dari aliansi Dosian. Mereka pada saat ini sama-sama tahu bahwa kali ini musuh mereka yang sebenarnya benar-benar telah datang. Sementara itu di sisi lain bahtera dari aliansi Dosian pada saat ini langsung melesat maju ke depan. Bahtera mereka pada saat ini berdampingan dengan orang-orang dari dunia spiritual. Song Aolei juga pada saat ini perlahan maju perlahan ke geladak dan melihat ke sekeliling. Song Aolei pada akhirnya tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa semua orang telah datang lebih awal. Mendengar apa yang dikatakan oleh Song Aolei pada saat ini seseorang dari alam psikis yang berada di sebelahnya segera mulai menanggapi Song Aolei. Sosoknya segera berkata bahwa dirinya benar-benar tidak pernah menyangka keajaiban seperti ini bahkan akan menarik aliansi Dosian. Terlebih lagi orang-orang dari aliansi Dosian pada saat ini telah dipimpin oleh wakil pemimpin Song Aolei. Jika begitu permasalahannya bukankah ada sesuatu yang besar di dalam keajaiban ini? Mendengar suara tersebut Song Aolei pun menoleh dan menatap ke arah pria yang baru saja berbicara. Pria ini mengenakan baju putih dengan bola mata putih dan mengipaskan kipas berwarna putih. Song Aolei pada akhirnya tersenyum dan segera mulai berbicara dengan rendah hati. Song Aolei berkata bukankah ini adalah saudara Ling Feiyu dari alam spiritual? Sudah sangat lama mereka tidak bertemu dan saudara Ling Feiyu masih sangat terlihat tampan. Setelah selesai berbicara Song Aolei pun pada saat ini tersenyum sambil menutup mulutnya. Song Aolei tampak terlihat manis di hadapan semua orang dan hal tersebut benar-benar membuat orang-orang dari aliansi Dosian terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Song Aolei akan bertindak lembut seperti itu di hadapan seorang pria. Bai Ling juga yang mengenal karakter dari Song Aolei pada saat ini benar-benar terkejut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tampaknya tidak memperhatikan perbincangan di antara keduanya. Xiao Yan pada saat ini melihat sekeliling karena Xiao Yan tahu bahwa ini adalah orang-orang dari alam psikis. Xiao Yan pada saat ini mencari 2 sosok yang dikenalinya dan setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya melihat 2 sosok yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ling Fei dan Feng Chan. Xiao Yan memandang 2 sosok yang Xiao Yan kenali di kompetisi 1000 bintang dan pada saat ini merasakan sesuatu di dalam hatinya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini menatap ke arah mereka berdua, Ling Fei sepertinya merasakan tatapan dari Xiao Yan dan pada saat ini langsung menoleh dan memperhatikan Xiao Yan. Kedua mata pada akhirnya saling bertatapan dan Xiao Yan pada saat ini merasa deg-degan. Xiao Yan benar-benar khawatir Ling Fei akan mengenali aura yang dimiliki oleh Xiao Yan sesungguhnya. Bagaimanapun kekuatan spiritual dari Ling Fei ini cukup tinggi. Namun pada akhirnya Ling Fei pada saat ini segera membuang muka dan tampak terlihat tidak senang. Xiao Yan pun menghela nafas dan merasa tenang karena hal tersebut menunjukkan bahwa Ling Fei tidak mengenali Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan merasa sedikit sedih karena orang yang Xiao Yan kenal tidak mengenalinya. Sementara itu di sisi lain setelah Song Aolei berbincang-bincang orang-orang dari klan Dewa Api Kuno juga pada saat ini menghampiri mereka. Pada akhirnya 4 kekuatan besar pada saat ini sedikit saling berbincang-bincang dan bertegur sapa. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah orang-orang dari klan Dewa Api Kuno. Xiao Yan juga berniat mencari orang yang dikenalinya dan pada saat ini Xiao Yan hanya menemukan sekilas King Lian. Tidak ada orang yang dekat dengan Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini segera kembali mengalihkan pandangannya. Namun saat Xiao Yan hendak melakukan pencarian pada saat ini sebuah teriakan tajam seketika terdengar. Teriakan tersebut memberikan informasi bahwa segel keajaiban akan segera dibuka. Pada akhirnya dengan suara ini mata semua orang juga seketika tertarik ke arah sumber suara. Semua orang bisa melihat di pintu batu kuno segel benar-benar berayun perlahan.
tampaknya segel benar-benar akan segera runtuh dan semua orang pada saat ini mengerutkan kening. Pada akhirnya ledakan segera terjadi dan bersamaan dengan hal tersebut energi yang kuat segera melonjak ke segala arah. Pintu pada saat ini benar-benar telah dibuka dan melihat hal tersebut Song Aolei pada saat ini menatap tajam ke arah pintu batu dan segera mulai berbicara kepada semua orang. Song Aolei berkata bahwa keajaiban telah terbuka dan mereka semua harus bersiap untuk masuk. Semua murid dari aliansi Dosian harus mengingat agar mereka jangan bertindak sombong, mereka jangan terlalu percaya diri dan jangan terlalu membanggakan diri masing-masing. Hal tersebut hanya akan membuat mereka mati dengan cepat dan semua orang harus benar-benar berhati-hati. Song Aolei tidak bisa melindungi mereka di sini dan mereka harus memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk bisa keluar hidup-hidup. Selain itu ada juga kabar bahwa ada origin Qi yang berkilau di dalam keajaiban ini, oleh karena itu orang-orang yang akan berhadapan dengan mereka di depan benar-benar tidak akan menahan diri dan membunuh mereka. Semua orang di aliansi Dosian pada saat ini terlihat sangat serius mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Song Aolei. Mereka pada saat ini menjadi semakin waspada sementara Song Aolei pada saat ini kembali memberikan instruksi. Song Aolei berkata bahwa di dalam perjalanan ini akan dipimpin oleh para yang mulia. Setelah selesai berbicara Song Aolei pun menatap ke arah Leng Huai dan Bai Ling. Tatapannya benar-benar terlihat sangat serius sebelum akhirnya dirinya menoleh ke arah Xiao Yan. Tatapan dari Song Aolei ini terlihat sedikit lembut setelah dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pada saat ini berpikir tampaknya Song Aolei ini menyukai Xiao Yan. Sementara itu kembali ke Song Aolei yang pada saat ini segera kembali memberikan instruksi. Song Aolei juga pada saat ini kembali mengingatkan semua orang agar berhati-hati. Pada akhirnya Song Aolei pun segera melambaikan tangannya dan memerintahkan semua orang untuk bergegas. Pada akhirnya orang-orang dari aliansi Dosian pun segera bergegas memasuki pintu batu bersamaan dengan orang-orang dari alam lainnya. Xiao Yan juga pada saat ini menarik nafas dan ketika Xiao Yan hendak bergegas sebuah tangan pada saat ini menahan Xiao Yan dan Xiao Yan sedikit terkejut sebelum akhirnya menoleh. Xiao Yan sedikit terkejut setelah melihat bahwa sosok yang menahan Xiao Yan adalah Song Aolei. Song Aolei pada saat ini berkata bahwa dirinya tidak ingin Xiao Feng kehilangan nyawanya di dalam situasi berbahaya ini. Oleh karena itu dirinya akan memberikan jarum 1000 bulu yang mengkilap ini yang dapat membantu Xiao Feng melarikan diri di saat kritis. Sambil berkata Song Aolei pun segera memasukkan jarum 1000 bulu yang mengkilap kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun seketika menangkupkan tangannya ke arah Song Aolei dan segera mengucapkan terima kasih. Song Aolei pun mengangguk dan sedikit tersenyum dan lanjut berkata bahwa Xiao Yan harus kembali hidup-hidup. Xiao Feng harus membiarkan Song Aolei mempelajari lautan bintang miliknya. Mendengar hal ini Xiao Yan pun tersenyum pahit dan berpikir ternyata Song Aolei hanya tertarik kepada lautan bintang Xiao Feng. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa mengangguk dan sosok Xiao Yan pada saat ini bergegas mengikuti kerumunan. Pada akhirnya semua orang dari aliansi Dosian pada saat ini telah memasuki gerbang batu. Begitu sampai di dalam Leng Huai pada saat ini berbalik dan menatap ke arah orang-orang dari aliansi Dosian. Sebagai yang mulia surga ke-6 Leng Huai pada saat ini bertugas untuk memberikan instruksi kepada semua orang. Leng Huai pada akhirnya segera berkata agar semuanya berhati-hati karena ada bahaya di hadapan mereka. Semuanya adalah area yang tidak diketahui. Oleh karena itu mereka harus berhati-hati dalam segala hal dan mereka semua tidak boleh ceroboh. Setelah berbicara Leng Huai langsung mengangkat tangannya dan membagikan sinar cahaya yang jatuh ke masing-masing orang. Xiao Yan dan Bai Ling juga pada saat ini menerima cahaya tersebut dan pada akhirnya cahaya tersebut segera berubah menjadi slip batu giok. Leng Huai juga pada saat ini segera kembali menjelaskan kepada semua orang. Leng Huai berkata bahwa slip batu giok ini berisi beberapa informasi peta kasar yang telah diperoleh dengan susah payah oleh orang-orang dari aliansi Dosian, tetapi meskipun begitu keaslian dari peta tersebut masih belum dapat dikonfirmasi, oleh karena itu peta ini hanya dapat digunakan sebagai referensi kasar.
Ada beberapa titik cahaya di atasnya dan titik-titik tersebut menunjukkan lokasi yang sangat berharga. Mungkin di sana ada tempat dengan origin key yang mengkilap dan hal tersebut sangat berguna bagi mereka semua. Selain itu sejauh yang dirinya tahu sumber origin key yang berkilau ini memiliki total 7 warna. Kualitas tertinggi dari sumber energi ini adalah mereka yang memiliki 7 warna. Singkatnya semakin banyak warna maka akan semakin tinggi kualitas dari sumber energinya. Sumber origin key yang berkilau ini juga dapat dimurnikan menjadi pil dan memiliki efek untuk meningkatkan kekuatan dengan sangat bagus. Mendengar hal tersebut semua orang termasuk Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bersemangat. Sementara itu pada saat ini Leng Huai kembali mulai menjelaskan kepada semua orang. Leng Huai berkata bahwa origin key ini semuanya telah diubah oleh esensi darah dan roh tulang setelah kematian kekuatan besar. Dengan begitu maka akan ada bahaya yang tidak diketahui. Bagaimanapun akan ada juga monster yang melindungi harta berharga yang tertinggal di tempat ini. Selain itu tentu saja origin key yang berkilau ini juga akan memberikan godaan kepada semua orang. Terlebih lagi dengan banyaknya origin key yang berkilau yang tersebar mereka juga pada saat ini harus membagi tim. Dengan mereka membagi tim maka mereka akan bisa mendapatkan lebih banyak sumber energi. Kali ini ada Yang Mulia ke-7 Bai Ling dan Yang Mulia ke-9 Xiao Feng di sini. Oleh karena itu mereka akan dibagi menjadi 3 tim dan mereka bisa memilih kapten mereka sekarang. Setelah Leng Huai berbicara semua orang menganggukkan kepalanya dan segera memilih kapten mereka masing-masing. Dalam sekejap mata pada akhirnya semua orang telah menjadi 3 bagian. Ada hampir 2000 orang di belakang Leng Huai dan lebih dari 1000 orang di belakang Bai Ling. Sementara itu hanya ada sekitar 100 orang yang berada di belakang Xiao Yan. Jumlah ini merupakan jumlah terkecil di antara para pemimpin yang akan bergegas. Alasannya sangat sederhana dengan kekuatan Xiao Feng yang pada saat ini hanyalah Dogat bintang 2. Dengan begitu maka kekuatan Xiao Feng tidak bisa dibandingkan dengan Bai Ling dan Leng Huai. Secara alami orang-orang akan memilih kekuatan yang terkuat untuk menjadi kapten mereka. Dengan kekuatan Dogat bintang 2 Xiao Yan ini secara alami orang yang mengikuti Xiao Yan juga merupakan orang-orang yang lemah. Tetapi meskipun begitu ada juga di antara mereka yang merupakan Dogat bintang 2 dan bahkan Dogat bintang 3. Orang-orang yang mengikuti Xiao Yan ini tampaknya juga merupakan orang-orang yang percaya kepada Xiao Yan. Bagaimanapun Xiao Yan memiliki reputasi yang baik meskipun Xiao Yan tidak terlalu kuat. Selain itu mereka juga menyadari bahwa Xiao Yan memiliki masa depan yang menjanjikan. Sementara itu di sisi lain Leng Huai pada saat ini tidak menunjukkan banyak ekspresi melihat Xiao Yan yang memiliki sedikit pengikut. Di sisi lain Bai Ling pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan Bai Ling merasa khawatir dengan Xiao Feng. Pada akhirnya Bai Ling langsung berkata bahwa kali ini Yang Mulia Surga ke-9 akan pergi bersama dengan Bai Ling. Leng Huai pun pada akhirnya menatap ke arah Bai Ling dengan penuh keterkejutan. Leng Huai pada saat ini berpikir tampaknya Bai Ling pada saat ini benar-benar ingin menjilat Xiao Feng. Leng Huai pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya pada saat ini berpikir perlu menambahkan orang-orang di pihak dari Yang Mulia Xiao Feng. Meskipun Leng Huai berpikir Yang Mulia Xiao Feng perlu mengembangkan kemampuan untuk memimpin tim sendiri, tetapi dengan jumlah 100 orang saja tampaknya tidak akan cukup. Dengan begitu maka dirinya akan memberikan 400 orang untuk mengikuti Yang Mulia Xiao Feng. Setelah selesai berbicara sosoknya seketika melambaikan tangannya dan menyiapkan 400 orang untuk diserahkan kepada tim Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini langsung melangkah maju dan seketika menangkupkan tangannya. Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa Yang Mulia Leng Huai benar-benar terlalu baik. Dirinya mengerti apa yang dimaksud oleh Yang Mulia Leng Huai tetapi pada saat ini Xiao Feng tidak suka memaksa orang lain. Xiao Feng benar-benar tidak ingin orang lain melakukan sesuatu karena tekanan. Jika pada saat ini Yang Mulia Leng Huai percaya dengan apa yang akan dilakukan oleh Xiao Feng, maka tolong izinkan Xiao Feng pada saat ini melakukan tugasnya dengan orang-orang yang pada saat ini berada di belakang Xiao Feng.
Tetapi meskipun begitu Xiao Feng pada saat ini sekali lagi ingin berterima kasih atas kebaikan dan perhatian yang baru saja diberikan oleh Yang Mulia Leng Huai. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Leng Huai pada saat ini sedikit terkejut. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Feng benar-benar akan langsung menolak inisiatifnya. Tetapi meskipun begitu pada saat ini Leng Huai tidak banyak berbicara dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Di sisi lain Bai Ling pada saat ini menjadi semakin khawatir, sementara itu Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah Bai Ling dan segera menangkupkan tangannya. Xiao Yan lanjut berkata kepada Bai Ling bahwa dirinya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan dari Yang Mulia Bai Ling. Tampaknya pada saat ini Xiao Feng benar-benar harus belajar dan mencoba memimpin timnya sendiri. Bai Ling pada saat ini hanya bisa menghela nafas mendengar Xiao Yan yang berbicara untuk menghibur perasaan dari Bai Ling, tetapi Bai Ling juga pada saat ini memiliki keyakinan terhadap Xiao Yan. Bagaimanapun apa yang sebelumnya Xiao Yan lakukan benar-benar di luar nalar dari Bai Ling, Xiao Yan bisa melakukan semua yang tidak bisa dilakukan oleh Dogat setingkatnya. Pada akhirnya setelah permasalahan ini diselesaikan, Leng Huai tidak banyak bicara omong kosong lagi. Leng Huai segera menginstruksikan kepada semua orang untuk segera berangkat. Semua orang pun mengangguk dan pada saat ini Xiao Yan juga segera memimpin timnya dan bersiap untuk bergegas. Bai Ling juga pada saat ini tersenyum ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya menghampiri Xiao Yan. Bai Ling pada saat ini memberikan token giok kepada Xiao Yan dan mulai berbicara kepada Xiao Yan. Bai Ling berkata jika Yang Mulia Xiao Feng berada dalam bahaya maka dirinya bisa mengontak Bai Ling melalui token giok tersebut. Xiao Yan pun mengangguk dan menangkupkan tangannya sebelum akhirnya berkata agar Yang Mulia Bai Ling juga harus berhati-hati. Keduanya saling menangkupkan tangannya sebelum akhirnya mereka segera memimpin pasukan masing-masing. Masing-masing kelompok pada saat ini bergegas dengan kekuatan dari origin dewa yang melesat. Semua orang pada akhirnya menghilang di dalam kegelapan dan mereka pada saat ini tidak terbang. Ada larangan terbang di tempat ini dan semua orang pada saat ini hanya bisa berlari. Setelah beberapa saat mengarungi lautan luas pada akhirnya lebih dari 100 sosok pada saat ini berhenti. Di sebuah tanah kosong pada saat ini kelompok Xiao Yan mendarat dan Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah sekeliling. Xiao Yan pada saat ini melihat ada banyak semak-semak dengan pohon-pohon kuno di sekitar. Xiao Yan pun bergumam apakah ini adalah keajaiban? Mengapa tempat yang dibilang spesial ini terlihat seperti benua kosong? Semua orang juga pada saat ini melihat sekeliling dan area di sekitar mereka benar-benar tampak hutan biasa. Tidak ada keanehan yang pada saat ini mereka rasakan, tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa origin Qi di sini cukup kaya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang menghirup nafas pada saat ini Xiao Yan bisa merasakan energi yang seketika mengalir ke paru-paru Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu energi ini masih tidak sekaya dengan energi yang berada di aliansi Dosian. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa origin Qi di langit dan bumi di tempat ini juga benar-benar cukup kaya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara sebuah suara yang sangat familiar segera terdengar di telinga Xiao Yan. Suara tersebut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Xiao Feng ini memang benar. Mendengar suara yang sangat akrab ini Xiao Yan seketika menoleh dan Xiao Yan terkejut dengan keberadaan dari Jie. Xiao Yan benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Jie akan berada di tempat ini. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar segera bertanya mengapa Jie ada di sini. Jie pun tersenyum dan berkata bukankah pada saat ini sangat wajar Jie mengikuti orang-orang dari aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan Xiao Yan seketika menyadari tujuan dari Jie. Sementara itu para pasukan Xiao Yan pada saat ini terengah-engah menatap ke arah Jie. Hal itu dikarenakan Jie merupakan wanita seksi dan tentu saja semua orang benar-benar menyukai Jie. Melihat semua orang yang pada saat ini tertegun Xiao Yan pada akhirnya kembali berbicara. Xiao Yan berkata bahwa mereka pada saat ini harus bergegas pergi. Karena semua orang telah memilih Xiao Feng maka dia yang bernama Xiao Feng akan mencoba yang terbaik untuk memimpin semua orang.
mereka telah menjadi sebuah tim dan mereka pada saat ini tidak akan dikecewakan oleh Xiao Feng. Mendengar Xiao Yan yang berbicara, pada akhirnya semua orang kembali tersadar sebelum akhirnya mengangguk. Pada akhirnya dengan kepemimpinan Xiao Yan pada saat ini lebih dari 100 orang segera bergegas memasuki kedalaman hutan. Setelah cukup lama mengarungi lautan kehijauan hutan, pada akhirnya kelompok Xiao Yan pada saat ini kembali berhenti. Xiao Yan pada saat ini melihat sekeliling sebelum akhirnya Xiao Yan segera memeriksa peta slip giok. Setelah beberapa saat Xiao Yan kembali mengangkat kepalanya dan kembali menatap ke arah sekeliling. Kekuatan spiritual Xiao Yan juga pada saat ini ikut menyebar. Xiao Yan bisa merasakan adanya sesuatu sebelum akhirnya Xiao Yan segera menganggukkan kepalanya. Xiao Yan juga segera memberitahu semua orang bahwa ada sesuatu di sini dan semua orang harus berhati-hati. Xiao Feng bisa merasakan banyak aura baik manusia maupun binatang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, semua orang pada saat ini tampak terlihat serius dan mereka menatap ke sekeliling. Sementara itu Ji Ye pada saat ini segera berkata bahwa tidak ada apa-apa di sini. Tempat ini benar-benar sangat sepi dan Ji Ye pada saat ini tidak bisa merasakan apapun. Semua orang juga pada saat ini menganggukkan kepalanya menunjukkan bahwa mereka pada saat ini tidak bisa merasakan apapun. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih tidak berbicara. Setelah beberapa saat pada akhirnya sosok Xiao Yan segera menatap ke arah langit sebelum akhirnya Xiao Yan segera menunjuk ke arah satu pohon. Melihat Xiao Yan yang menunjuk, semua orang segera mengikuti arah yang ditunjuk oleh Xiao Yan. Pada saat sebelumnya Xiao Yan telah menyadari bahwa ada beberapa segel di tiap-tiap pohon yang berada di sini. Semua orang juga sesungguhnya bisa melihat segel tersebut tetapi mereka tidak bisa merasakan energi dari segel tersebut. Namun pada saat ini setelah Xiao Yan menunjuk ke arah salah satu pohon yang berada tinggi di atas, semua orang seketika terkejut karena pohon-pohon kuno di sekitar mereka benar-benar sedikit bergerak. Melihat adegan tersebut pada akhirnya mereka tanpa sadar berteriak bahwa pohon-pohon ini ternyata bisa bergerak. Namun bersamaan dengan semua orang yang bereaksi, sepasang mata tiba-tiba muncul di pohon kuno. Cabang-cabang yang lebat juga pada saat ini seperti tentakel yang melesat kemana-mana. Cabang-cabang pohon ini tampak terlihat lentur ketika mereka menyerang ke arah semua orang. Terlebih lagi pada saat ini tidak hanya ada satu pohon yang bergerak dan menyerang. Ada hampir 100 pohon kuno besar yang pada saat ini menyerang orang-orang dari kelompok Xiao Yan. Semua orang pada akhirnya dengan refleks segera mengeluarkan senjata masing-masing. Terdengar bunyi benturan logam ketika bilah-bilah semua orang pada saat ini berbenturan dengan tentakel pohon. Lautan api Xiao Yan juga seketika menyebar untuk membakar si pohon karena pohon ini tentu saja terbuat dari kayu. Namun tampaknya pohon ini bukanlah pohon biasa dan mereka benar-benar tahan dengan api milik Xiao Yan. Justru setelah api Xiao Yan menyebar mereka benar-benar menjadi semakin ganas. Pada akhirnya banyak benturan segera terjadi dengan pertempuran di antara kelompok Xiao Yan melawan banyak pohon kuno. Tetapi bagaimanapun juga orang-orang dari aliansi Do Xian adalah orang-orang pilihan. Mereka pada akhirnya dapat dengan mudah menghancurkan banyak pohon dan bersamaan dengan hal tersebut begitu pohon-pohon ini dihancurkan terdapat tiang berwarna bening yang muncul. Setelah itu terlihat 3 warna yang melonjak dari tiang tersebut dan tampak jelas bahwa ini adalah sumber energi yang berkilau. Ini adalah sumber origin Qi yang berkilau yang memiliki jumlah warna 3 warna. Melihat pemandangan ini semua orang yang sebelumnya putus asa pada akhirnya menjadi semakin bersemangat. Mereka pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera mengeluarkan kekuatan masing-masing untuk dapat dengan cepat menghancurkan banyak pohon. Tetapi meskipun begitu dengan jumlah pohon yang pada saat ini berjumlah 100 tentu saja akan dibutuhkan waktu bagi orang-orang dari aliansi Do Xian untuk menghabisi mereka. Pada akhirnya setelah beberapa saat pohon-pohon kuno ini benar-benar berhasil dihancurkan oleh kelompok Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya. Xiao Yan merasa bahwa pohon-pohon kuno ini bukanlah makhluk hidup. Xiao Yan menebak alasan mengapa mereka bisa bertarung, tampaknya adalah karena simbol-simbol yang menempel di pohon kuno.
itulah yang telah menimbulkan permasalahan tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak tahu simbol apakah itu. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada semua orang siapakah yang mengetahui tentang simbol ini. Mendengar apa yang dipertanyakan oleh Xiao Yan pada saat ini semua orang menggelengkan kepalanya dan mereka juga tampaknya benar-benar tidak tahu. Dengan begitu maka tampak terlihat jelas bahwa simbol ini bukanlah simbol biasa. Simbol ini sepertinya mirip dengan pengendalian boneka dan bisa dikatakan ini adalah simbol yang sangat misterius. Hal itu dikarenakan simbol ini benar-benar dapat mengubah benda mati menjadi boneka yang hidup memikirkan pesona para janda. Lalu hal ini membuat Xiao Yan pada akhirnya menggelengkan kepalanya dan berpikir bahwa cara ini benar-benar merupakan cara yang sangat ampuh. Dengan begitu maka orang yang menciptakan hal tersebut dapat dikatakan orang yang benar-benar kuat. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan Xiao Yan benar-benar sangat penasaran dengan orang yang bisa melakukan hal tersebut. Terkait apakah itu ulah Bude Yanti ataupun Bapak Yanti saat ini masih belum ada yang tahu kepastiannya.